Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 202, apa yang sebenarnya terjadi? Chen Qingfeng, seorang ahli Xiantian Orde ke-9, terguling seperti panekuk di jalan. Orang yang berdiri di samping Chen Qingfeng, dan orang yang sama yang datang bersama Chen Qingfeng, Lu Yifan, merasakan seolah-olah angin dingin yang mengerikan menderu di udara. Punggungnya terasa dingin karena angin dingin. Dia, dengan kekuatan puncak Xiantian tingkat ke-8 yang mendominasi, benar-benar merasakan lapisan bulu kuduk merinding. Pada saat ini, tatapan Zhao Su beralih. Lu Yifan yang merinding merasa seolah-olah kakinya ditendang oleh seekor banteng yang kuat. Kedua kakinya gemetar, hampir membuatnya jatuh berlutut. Lidah Lu Yifan tercekat. Setelah mengucapkan berulang-ulang dalam waktu yang lama, ia masih belum bisa mengumpulkan cukup keberanian untuk mengucapkan kata senior hingga selesai. Ketika Lu Yifan hendak meneriakkan bagian akhir kata itu, Zhao Su tiba-tiba mengangkat tangannya dan memukul dengan telapak tangannya. Sebuah telapak tangan raksasa yang begitu kuat hingga tampak menutupi separuh langit muncul di atas kepala Lu Yifan. Lu Yifan menatap telapak tangan raksasa yang melayang di atasnya, wajahnya berubah pucat. Sebelum dia bisa melakukan apapun, penglihatannya menjadi gelap, diikuti oleh ledakan keras. Lu Yifan hanya merasakan tubuhnya bergetar hebat sesaat sebelum benturan menghantamnya seperti gunung dewa kuno. Suara tulang patah terdengar saat suara menghancurkan menyelimuti tubuhnya. Dia kehilangan kesadaran hampir seketika. Pada detik-detik terakhir sebelum Lu Yifan kehilangan kendali atas kesadarannya, ia tiba-tiba teringat pada adegan di mana Chen Qingfeng dibanting menjadi panekuk di hadapannya, dicap di trotoar jalan. Ketika Lu Yifan mengalami nasib yang sama seperti Chen Qingfeng, diratakan menjadi panekuk dan mencium jalan, orang banyak di sekitarnya sekali lagi menarik napas dingin. Dua pengurus utama keluarga Guo baru saja diratakan dengan mudah oleh seseorang yang terlihat seperti sedang menepuk lalat. Keheningan memenuhi jalan yang biasanya ramai dan ramai. Cara orang banyak memandang Zhao Su dipenuhi dengan keheranan dan ketakjuban. Pria paruh baya yang sederhana dan kekar di belakang Huang Xiaolong ini sekuat ini. Dia dengan mudah menghadapi Chen Qingfeng dan Lu Yifan, separuh pengurus utama keluarga Guo. Hanya ahli Xiantian tingkat ke-10 yang sangat dekat dengan tingkat keberadaan mengerikan berikutnya yang dapat melakukan hal seperti ini. Huang Xiaolong menatap dua kawah besar berbentuk manusia dan Chen Qingfeng serta Lu Yifan yang tak sadarkan diri di dalamnya, ekspresinya menunjukkan tingkat ketidakpedulian yang sama seperti sebelumnya. Berbalik, dia tidak lupa untuk berurusan dengan saudara Guo Zi dan Guo Fei. Namun, Guo Zi dan Guo Fei sama-sama menatap dua kawah berbentuk manusia di jalan dengan ekspresi bodoh di wajah mereka. Sambil menatap Chen Qingfeng dan Lu Yifan, tak satu pun dari mereka menyadari Huang Xiaolong mendekat. Baru setelah dia bergerak hingga jarak 2 meter dari mereka merasakan hawa dingin yang membunuh terpancar dari tubuh Huang Xiaolong, mengguncang mereka keluar dari linglung. Keduanya tiba-tiba menoleh, dan ketika mereka melihat Huang Xiaolong berada dalam jarak 2 meter dari mereka, hati mereka terasa seperti tertusuk jarum beracun. Guo Zi dan Guo Fei melompat mundur secara refleks. Xiaolong bro. Wajah Guo Zi berubah pucat pasi, seperti tertutup debu tebal. Lidahnya seperti menempel di langit-langit mulutnya, tidak ada kata-kata yang bisa diucapkannya. Kakak Xiaolong. Huang Xiaolong menyeringai saat dia melangkah mendekati kedua saudara itu, apa kau yakin maksudmu bukan? Bajingan kampungan. Ketika Chen Qingfeng dan Lu Yifan baru saja tiba, setiap kalimat yang keluar dari mulut kedua bersaudara itu selalu mengandung kata-kata, bajingan kampungan. Mendengar perkataan Huang Xiaolong, ekspresi mereka menjadi semakin tidak sedap dipandang. Tidak, kami. Guo Zi membuka mulutnya ingin mencari alasan, tetapi dia bingung harus mulai dari mana. Bisakah dia menggunakan alasan yang sama dan mengklaim mulutnya bermasalah, bahwa dia salah bicara? Guo Fei tersenyum semanis mungkin, saat itu kami terlalu bersemangat, bingung, dan tidak waras. Itulah sebabnya kata-kata yang tidak pantas keluar, itu hanya omong kosong. Itu benar, omong kosong. Saudara Xiaolong, kita satu keluarga, bagaimana mungkin kami memanggilmu bajingan campuran? Pada titik ini, wajah Guo Fei menegang dan dia dengan cepat menamparkan mulutnya sendiri, tidak, saudara Xiaolong, aku tidak bermaksud begitu. Huang Xiaolong sudah berjalan ke arah mereka dan berhenti, berdiri diam. Pada saat berikutnya, tangan Huang Xiaolong terayun keluar dan menamparkan dua orang di seberangnya. Jejak tangan 5 jari membakar wajah kedua bersaudara itu. Kita satu keluarga. Ulang Huang Xiaolong, suaranya sedingin es. Guo Zi dan Guo Fei merasakan sakit yang membakar di wajah mereka, namun mendengar pertanyaan Huang Xiaolong, mereka tersenyum dan setuju, ya, kita satu keluarga. Namun, saat jawaban itu keluar dari bibir mereka, Huang Xiaolong mengangkat tangan kanannya dan menamparnya lagi.
Jejak tangan 5 jari berwarna merah lainnya menandai wajah Guo Zi dan Gui Fei. Kita satu keluarga. Huang Xiaolong bertanya lagi dengan dingin. Setelah ditampar 2 kali oleh Huang Xiaolong, sisi kiri dan kanan wajah saudara-saudara itu menjadi sangat bengkak sehingga kepala mereka tumbuh hingga ukuran seperti kepala binatang mitos. Tidak, kami bukan keluarga. Pengucapan yang keluar dari mulut mereka kurang tepat. Begitu mereka selesai mengatakan itu, telapak tangan Huang Xiaolong berbalik, menghantam tepat di dada mereka berdua dan membuat mereka terpental. Jejak telapak tangan hitam pekat muncul di dada Guo Zi dan Guo Fei. Jeritan melengking dari roh-roh jahat terdengar dari jejak telapak tangan itu sendiri. Enyahlah. Gerutu Huang Xiaolong. Mendengar Huang Xiaolong mengucapkan kata, enyahlah, seperti telinga Guo Zi dan Guo Fei mendengar alunan melodi dari surga. Setelah merangkak dan merangkak dengan keempat kakinya untuk bangkit dari tanah, mereka berlari menyelamatkan diri. Tak satu pun dari mereka sempat memikirkan Chen Qingfeng, Lu Yifan, atau jejak telapak tangan hitam aneh di dada mereka. Penonton ternganga saat melihat kecerobohan kedua bersaudara itu dalam bangkit dan berlari. Baru setelah kedua siluet yang melarikan diri itu menghilang, kerumunan itu mengalihkan fokus mereka. Rasa hormat memenuhi mata mereka saat mereka melihat Huang Xiaolong, Zhao Su, dan Fei Hao. Huang Xiaolong menatap orang-orang di kerumunan, dan tatapannya membuat mereka yang berasal dari generasi muda bangsawan dan keluarga besar yang sebelumnya bersorak-sorai mundur tanpa sadar karena takut. Detik berikutnya, mereka semua berlari dengan sendirinya. Tuan muda, apakah Anda? Zhao Su datang dan bertanya. Tidak perlu. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya. Dia mengerti apa yang dimaksud Zhao Su, tetapi orang-orang yang menertawakan kemalangan orang lain tidak pernah kekurangan. Huang Xiaolong tidak mungkin menghukum setiap orang dari mereka. Ayo pergi, kata Huang Xiaolong sambil melihat Chen Qingfeng dan Lu Yifan yang tergeletak di jalan. Baik, Tuan muda. Kelompok Huang Xiaolong yang berjumlah 3 orang meninggalkan tempat kejadian, diusir oleh rasa takut di mata kerumunan. Ketika kelompok Huang Xiaolong menghilang dari pandangan, barulah jalanan menjadi riuh. Setelah itu, Huang Xiaolong tidak lagi berminat untuk berjalan-jalan, jadi mereka kembali ke Southern Hill Estate. Tak lama setelah Huang Xiaolong kembali ke Southern Hill Estate, saudara Guo Zi dan Guo Fei yang berlari kembali dengan panik juga telah mencapai Guo Mansion. Saat kaki mereka melewati ambang pintu, teriakan, "Ayah, selamatkan kami!" bergema di halaman mansion. "Ayah, selamatkan kami!" Teriakan mereka yang memekakkan telinga membuat para ahli di rumah besar itu waspada. Saat itu, Guo Si Plus Wen sedang berdiskusi dengan kepala pelayan keluarga Guo, Zhang Yue, tentang lelang jutaan harta karun kota kekaisaran yang dijadwalkan akan berlangsung bulan depan. Ketika mendengar suara kedua putranya, Guo Zi dan Guo Fei, konsentrasinya terpecah. Ia bangkit dari kursinya dan langsung menuju pintu masuk utama istana. Kepala pelayan Zhang Yue segera berdiri juga dan mengikuti di belakang Guo Si Plus Wen. Ketika Guo Si Plus Wen mencapai pintu aula utama, dia melihat wajah mereka membengkak seukuran kepala babi dan bekas telapak tangan hitam gelap di dada mereka. Melihat keadaan mereka yang menyedihkan, Guo Si Plus Wen bergegas keluar dan membentak dengan marah, apa yang sebenarnya terjadi. Ini adalah pertama kalinya seseorang berani memukul putra-putranya, Guo Si Plus Wen. Dan terlebih lagi, dengan luka yang begitu parah. Ayah, ayah. Melihat ayah mereka, Guo Zi dan Guo Fei berteriak lebih sedih lagi, berlari menghampiri ayah mereka. Bicaralah, apa yang terjadi? Bentak Guo Si Plus Wen. Itu Huang Xiaolong, itu Huang Xiaolong. Bajingan itu memukul kita. Guo Zi berkata, ayah tidak bisa membiarkan bajingan Huang Xiaolong lolos begitu saja. Huang Xiaolong. Guo Si Plus Wen terkejut.